Saat itu, Lalsing dan Anandi sudah siap pergi ke pameran di Mumbai. Byron memberikan sejumlah uang untuk kebutuhan selama perjalanan mereka. Kemudian, Kalyani berkata pada mereka, pergilah jangan sampai kalian terlambat. Anandi berpamitan pada anggota keluarganya. Sumitra mengatakan, aku sangat mengkhawatirkanmu, tapi aku yakin Dewa akan melindungimu. Berhati-hatilah selama jauh dari rumah. Anandi, Lalsing, dan istrinya pun pergi. Keesokan harinya, Anandi sudah selesai menghadiri seminar tentang medis. Dia pun bersyukur bisa mendapatkan ilmu baru. Anandi juga meminta Lal untuk membeli beberapa obat untuk pengobatan di desa. Kemudian, petugas meminta mereka menuliskan nama di buku kunjungan. Di satu sisi, Jagdish baru sampai di tempat tersebut. Dia berjalan menuju Anandi, namun Jagdish mendaftar dirinya di step yang berbeda. Lalu petugas menawarkan mereka untuk menikmati hidangan. Awalnya, Anandi menolak, tapi Lal mengajak Anandi untuk pergi sebentar, setidaknya mereka bisa beristirahat. Ketika mereka ingin meninggalkan tempat itu, Anandi merasakan kehadiran seseorang, seolah memiliki ikatan batin dengan Jagdish. Anandi menoleh ke arah Jagdish, namun dia tidak bisa melihatnya karena Jagdish tertutup pengunjung lain. Lal bertanya pada Anandi, apa kau baik-baik saja? Anandi menjawab, aku merasakan ada seseorang yang kukenal, tapi aku tidak melihat siapapun. Beberapa saat kemudian, Anandi dan Lal sedang membicarakan alat untuk pengobatan di kampung. Anandi menunjukkan sebuah alat dan bertanya kegunaannya. Lal menjawab, itu alat mendeteksi penyakit. Jika kita memiliki alat tersebut, kita akan tahu penyakit sejak dini. Namun harganya lumayan mahal. Saat itu, Jagdish memasuki kantin. Anandi sedang meminum kopi, tak sengaja menumpahkannya. Anandi pun pergi ke wastafel untuk membersihkan pakaian tersebut. Tiba-tiba terdengar seseorang memanggil nama Jagdish. Anandi menoleh dan terkejut melihatnya. Jagdish merasa ada seseorang yang memperhatikannya, namun Anandi segera bersembunyi dan menghindar. Jagdish berjalan ke arah Anandi, tapi ternyata dia berbicara dengan rekan kerjanya. Tak lama kemudian, Lal datang dan bertanya apa yang terjadi. Anandi mengisyaratkan untuk bersembunyi karena Jagdish ada di sana. Dia tidak ingin bertemu dan merusak hubungannya dengan Gauri. Lal pun berkata, kalau begitu aku akan mengalihkan Jagdish, lalu kau duluan pergi ke hotel, nanti kita bertemu di sana. Lal menghampiri Jagdish dan menepuk pundaknya. Jagdish terkejut melihat Lal dan bertanya, apa kabarmu dan bagaimana bisa kau ada di sini? Lal pun menjawab, aku bersyukur kau masih mengenalku, aku habis mengikuti pameran medis. Lal memberikan isyarat agar Anandi pergi. Lalu Jagdish melihat sekeliling dan berkata, kau datang sendirian atau bersama seseorang? Lal menjawab, apakah kau melihat orang lain ada di sini? Di desa tidak ada yang mengerti medis. Lal pun berpamitan karena harus segera pergi. Di tempat lain, Anandi sedang di perjalanan menuju hotel. Dia mengingat pertemuannya bersama Jagdish dan berkata, sampai kapan aku harus menghindar dari Jagdish? Aku tidak mungkin melakukan itu terus. Tiba-tiba, supir mendadak menghentikan mobilnya. Anandi bertanya apa yang terjadi. Ternyata di depan ada yang kecelakaan. Anandi berlari dan meminta warga untuk membawanya ke taksi, lalu meminta supir untuk mengantarkan ke rumah sakit terdekat. Sesampai di rumah sakit, mereka membawa ibu tersebut ke ruang UGD untuk mendapatkan perawatan. Tak lama kemudian, perawat datang dan mengatakan bahwa dokter ingin bertemu. Anandi masuk dan bertanya tentang keadaan ibu tersebut. Gauri menoleh ke arah Anandi sontak. Mereka terkejut satu sama lain dan mereka tidak menyangka akan bertemu dalam situasi seperti ini. Gauri pun bertanya pada Anandi, bagaimana mungkin kau berada di sini? Ini adalah mimpi buruk. Anandi menjawab, aku akan menjawabnya nanti, lebih baik kau tangani dulu pasien ini. Gauri terlihat marah dan berkata, kau tidak perlu mengajarkanku. Setiap hari ratusan orang datang sepertimu dan memintaku untuk menolong mereka. Lalu Gauri menyuntikkan dosis dan memeriksa kondisinya. Kemudian Gauri bertanya pada Anandi tentang nama pasien tersebut. Anandi menjawab, aku tidak mengenalnya saat di perjalanan, aku melihat dia ditabrak mobil, jadi aku segera membawanya ke sini. Lalu perawat datang membawakan formulir pendaftaran. Gauri ingin membantu mengisi formulir tersebut, tapi membatalkan dan berkata pada Anandi, kau wanita cerdas dan bisa bahasa Inggris. Kau pasti bisa mengisi formulir ini. Anandi pun mengambil formulir itu dan keluar ruangan.
Saat Anandi sedang mengisi formulir, Gauri keluar dan mengabarkan bahwa pasien selamat dari kematian. Anandi mengucapkan terima kasih, lalu Gauri mengatakan ini sudah tanggung jawabku sebagai dokter. Sekarang jawab pertanyaanku, kenapa kau datang ke Mumbai? Anandi menjawab, kau tidak usah cemas, Jagdish tidak tahu bahwa aku datang ke sini. Gauri mengatakan, aku tidak peduli dengan urusanmu, aku hanya ingin kau segera pergi dari sini. Anandi berkata, kau tidak perlu takut, aku tidak akan merusak rumah tangga orang lain. Dan urusan biaya pasien tadi, aku sudah membayar semuanya. Anandi pun pergi meninggalkan Gauri. Di satu sisi, Anandi sedang berjalan sambil memikirkan perkataan Gauri. Kata-kata itu seolah menghantui pikiran Anandi. Tiba-tiba, perawat membawa pasien yang kecelakaan. Mereka berteriak meminta semua orang minggir. Tapi, Anandi yang sedang melamun tidak mendengarnya hingga perawat itu mendorong Anandi. Beruntunglah ada seseorang yang menahan tubuh Anandi. Dia menggenggam tangan Anandi dengan begitu erat. Ternyata itu adalah Jagdish. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Jagdish bertanya, bagaimana kau bisa ada di sini? Kau tidak pernah memberitahuku bahwa kau akan datang ke Mumbai. Jagdish teringat pertemuannya bersama Lal dan berkata, apakah kau kesini untuk melihat pameran medis? Mengapa kau tidak mengabarkanku? Apa kau tidak ingin bertemu denganku lagi? Kenapa kau menghancurkan pertemanan kita? Anandi mengalihkan pembicaraan dan berkata, kau harus bekerja dan aku juga harus segera pergi dari tempat ini. Namun, Jagdish tidak membiarkan Anandi pergi. Semua orang berkumpul mendengar keributan mereka. Anandi berkata, lepaskan tanganku, aku tidak ingin mengganggu hubunganmu dengan Gauri. Jagdish mengatakan, jika Gauri penyebab sikapmu berubah, aku akan bicara dengannya. Jagdish menggenggam tangan Anandi dan membawanya untuk menemui Gauri. Anandi memohon kepada Jagdish untuk melepaskan tangannya dan berkata, kau tidak punya hak untuk melakukan ini padaku. Namun, Jagdish tidak menghiraukan perkataan Anandi. Gauri keluar ruangan dan terkejut melihat Jagdish memegang tangan Anandi. Anandi melepaskan tangan Jagdish dan berkata, kau tidak bisa memaksaku seperti ini. Gauri berusaha menenangkan mereka dan mengatakan, ini rumah sakit, jika kalian ingin bertengkar lebih baik cari tempat lain. Anandi menjawab, aku tidak ingin membuat keributan. Gauri mengatakan, tolong mengertilah, aku dan Jagdish adalah seorang dokter. Jika kita bertengkar di sini, apa yang mereka pikirkan? Mari kita pergi dan selesaikan semua masalah ini.